Nah, setelah itu kan pakai topi saya mas, diantar sama gurunya Anton di pasar itu. Saya duduk di situ. Habis itu saya suruh ngambil itu batok yang sudah aku bersihin tuh mas. Nah, habis itu kan saya taruh di tangan, suruh taruh tangan kiri. Habis itu saya dikasih amalan itu, tapi bacanya di dalam hati kan. Nah, habis itu setelah itu kan saya tidak boleh sama gurunya Anton, jangan kamu lihat orang lewat, suruh ngeliatin batok ini aja. Nah, habis itu ya aku turutin mas, aku itu ikutin saran dia itu, aku liatin batok itu. Habis itu kok anehnya kan gini mas, seharusnya kan kalau orang ngemis itu minimal kan uang 2000, 1000, 3000. Anehnya ini nggak ada uang 2000 ini mas, paling kecil itu 50, 100.000, 50, 100.000, itu isinya mas. Herannya itu waktu itu, habis itu kan aku ambil uang itu, kan udah penuh di batok itu mas, uangnya itu mas. Aku kantongin, habis itu aku tatap lagi itu batok itu, nggak boleh ngelihat orang lewat, nggak boleh saya ngelihat itu. Penuh lagi mas. Selamat malam Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada malam ini kita bersama seorang narasumber yang bernama Mas Alek. Mas Alek akan berkisah di mana Mas Alek pernah mencari pesugihan dikarenakan usahanya bagus. Uniknya, di pesugihan ini jarang orang mengetahui, yaitu pesugihan batok kelapa. Assalamualaikum Mas Alek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat mas. Itu awal ceritanya gimana mas? Kok baru kali ini kita dengar pesugihan batok kelapa? Kok dengarnya unik aneh ya? Itu tahun berapa mas? Itu sekitaran tahun 2021 mas. Waktu itu saya dulu usaha saudagar perhewanan sapi mas. Saya dulu punya sapi itu 50 ekor. Waktu itu saya itu nyekolahin sertifikat rumah di bank, aku pinjamin uang itu sekitaran 2M. Setelah itu aku mau kasih modal buat dagang sapi. Habis itu ada waktu musim corona, waktu itu 2001, itu hancur dah pasaran sapi itu. Saya kasih makan itu, beli semuanya, pokoknya beli. Dijual itu ruginya banyak, nggak dijual malah numpuk. Soalnya kan uang itu kan pasti kan berbunga mas. Nah setelah itu lama-lama kelamaan aku bangkrut. Udah bangkrut, semua habis, rumah habis, mobil habis, apalagi motor. Jadi tunggangan aja ndak punya dulu waktu itu. Habis itu saya bingung mau pulang ke rumahnya istri, rentenir tiap hari datang, ndak berani pulang, pokoknya sampai saya itu pergi kemana-mana. Kalau pulang tiap malam jenguk istri itu baru saya berani, kalau pagi ndak berani. Soalnya ada rentenir yang nyanggung saya itu tiap malam. Pernah mas, dulu di malam harinya itu saya pulang, soalnya lampunya itu aku matiin biar agak kelihatan suwung lah, biar ndak ada orang, kelihatan ada orangnya. Habis itu di pagi harinya saya mau keluar, ndak taunya udah ditunggu sama rentenir. Jadi saya ndak bisa keluar sama sekali.
Setelah itu nunggu sampai berapa jam masih saya disanggung sama rentenir. Pokoknya serba salah dah, nggak bisa keluar. Habis itu bisa-bisanya itu sekitaran jam 8 malam itulah baru saya bisa keluar. Habis itu saya pergi pamitan sama istri, sampai saya itu bingung, pokoknya serba salah dah. Mau bayar nggak punya uang, semuanya serba habis, semua dah ludes. Habis itu saya sampai aku bilang-bilangin nekat di Gunung Ngawi, tirakat di sana. Habis itu pernah di Purwa juga, Alas Purwo itu pernah saya tirakat di sana itu. Tapi ya disitulah tetap masih belum ada jalan keluarnya. Habis dari di Purwa itu mas, itu udah berapa hari saya tuh di sana itu tirakat, tapi percuma, tidak bawa hasil sama sekali. Habis itu saya pulang malam-malam dari rumah, istri marah-marah terus mas sama saya mas. Setelah itu dia minta cerai karena dia nggak kuat tekanan batin ya, gara-gara dekolektor itu mas, tertekannya dari utang-utang saya itu begitu banyak, udah numpuk dah. Habis itu saya bingung, terus istri saya itu langsung saya bawa ke mertua saya titipin di situ sementara. Habis itu saya pergi lagi mas, keluar, nggak tahu kemana arah saya itu, pokoknya serba salah, serba bingung. Sampai saya tanya-tanya sama temen di sana, katanya ada orang pintar, aku datangin. Ada yang namanya bilang di sana ada orang kiai juga, dia bisa membantu mungkin. Sampai saya datangi semuanya, pokoknya aku datangin sampai Jawa Tengah, sampai Jawa Timur juga itu. Semua 1 bulan full aku datangi, tiap kenal orang katanya ada orang di sana, orang pintar. Tapi ya itu ndak bawa hasil sama sekali. Habis itu saya bingung mas, utang udah numpuk, bunga udah melunjak, pokoknya serba salah dah. Habis itu saya bingung, mau pulang itu masih takut ada kolektor. Jadi aku jalan terus tiap malam itu, gimana aku melangkah cari solusi jalan keluarnya itu, gimana caranya utang-utang saya itu numpuk. Setelah itu saya datang ke rumah teman, ngobrol di situ, tanyain sama teman saya, habis dari mana, habis dari ini. Habis itu saya dikasih tahu lagi ya sama teman itu, coba kamu datangin ke sana. Aku datangin itu mas, tidak bawa hasil sama sekali. Ternyata mas, mencari pesugihan itu tak semudah membalikan telapak tangan mas. Sampai saya itu bingung, ke ujung, ke sana ke sini. Habis itu udah kehabisan modal. Habis itu mendatangi teman, pinjam uang buat nyari orang pintar. Habis itu setelah itu hasilnya tetap nihil, tetap nol, tidak membawakan hasil sama sekali. Terus pinjam temanku yang satu, dikasih. Terus saya pergi lagi cari orang pintar. Habis itu di sana itu pokoknya ngeri mas, ada minta tumbal. Tapi ya itu, seandainya tumbalnya itu orang lain sih ya tidak masalah, apalagi musuh-musuh saya itu lebih gampang. Tapi tumbalnya itu cuma saudara sendiri, istri, orang tua, apalagi satu atap mas yang dibutuhkan. Ya mana tega nembalin keluarga sendiri. Habis itu saya bingung mas, kemana lagi. Terus ada yang di sana katanya ndak pakai tumbal. Ternyata saya tertipu di sana itu mas. Ternyata mas, mencari pesugihan itu ndak semudah mas yang kita bayangkan. Harus butuh modal, tekad yang kuat, apalagi yang ngerinya itu, apalagi yang diminta tumbal mas.
Pokoknya itulah serba salah, mana tega aku mengorbankan keluarga saya sendiri. Habis itu sampai kemanapun aku jelajahi mas, tidak membawa hasil, isinya yaitu yang diminta tumbal. Habis itu saya itu pokoknya serba bingung lah. Akhirnya saya pulang malam, ya merenung saya di dalam rumah itu. Listrik udah, pulsanya udah habis, mau beli ndak punya uang. Habis itu saya berpikir di situ mas, diem di rumah, apalagi teringat istri minta mau cerai lagi. Pokoknya serba salah lah di pikiran saya itu, bingung serba bingung, apa-apa udah habis. Habis itu saya sampai sempat berpikir, apa gimana enaknya ya, apa saya mengakhiri hidup saya. Pernah saya sempat punya pikiran itu seperti itu. Habis itu pagi-paginya tidak mau keluar ya, tidak berani keluar, soalnya udah disanggong itu sama kolektor itu. Setelah jam 9 malam saya keluar. Habis itu jalan kaki saya itu ke arah utara. Habis itu kan ada di di jembatan Sasak Tambong di situ. Habis itu nyampe di situ saya diem. Apa enaknya saya mengakhiri hidup saya? Akhirnya aku loncat di situ, loncat mau mengakhiri hidup saya. Habis itu kok saya itu tidak mati, cuma kaki saya yang patah. Mas, saya tambong itu kan tingginya berapa? Itu kan tingginya kan 20 meter mas. Apalagi airnya dangkal, banyak bebatuan. Habis itu saya itu tidak tahu, udah pingsan, tidak tahu berapa jam, saya tidak tahu. Habis itu saya sadar, tahu-taunya kaki saya bengkak, badan luka-luka. Habis itu kenapa kok saya itu kok tidak mati-mati. Setelah itu kepala saya aku benturin ke batu mas, aku putus asa lah dari itulah namanya. Habis itu aku benturin, tidak taunya ada orang yang di atas itu teriak-teriak, langsung dia tuh lari turun. Habis itu saya disamperin, habis itu saya diredain, habis itu saya dibawa pulang ke rumahnya dia. Habis itu saya dirawat dengan baik sama dia, ditanyain rumahnya. Habis itu saya mau diantar pagi-pagi, tapi saya tidak mau, nanti aja pak, nanti malam baru saya mau pulang. Habis itu malam-malam sekitaran jam 8 saya diantar pulang sama bapak yang nolong saya itu mas. Nah, setelah itu saya diam, terus bapak itu yang nolong saya itu ngidupin lampu listrik saya. Loh kok nggak nyala lampunya? Iya pak, pulsanya habis, soalnya saya nggak pegang uang sama sekali. Setelah itu saya ucapkan sama yang nolong saya itu terima kasih banyak. Habis itu dia pulang. Setelah itu dia pulang, saya mikir merenung, kenapa saya bunuh diri kok nggak mati-mati ya? Kalau hidup masih hidup, saya masih puyeng kejar-kejar dekolektor, apalagi istri minta cerai lagi. Habis itu setelah itu saya mikir lagi mas, diem aja. Akhirnya saya melihat selendang di situ, selendangnya anak kecil itu mas, anak saya itu. Nah, habis itu aku ambil, keadaan kaki saya itu bengkak. Aku pikir nih kaki ini udah patah ini. Habis itu mau berubah, tidak punya uang kan. Nah, habis itu saya nyari selendang yang aku ambil, aku ikat di atas itu. Di rumah itu kan masih belum ada plafonnya mas, masih kayu-kayuan semua itu masih balok-balok itu. Aku ikat di situ, ambil kursi, aku ikat. Habis itu aku naik di kursi itu, aku mau bunuh diri, gantung diri di situ mau bunuh diri. Nah setelah itu aku tendang kursi itu, kursi plastik itu mas. Enggak taunya jatuh lagi saya itu. Aku lihat ke atas, talinya lepas mas. Habis itu saya bingung dah dari situ.
tiap bunuh diri kok gagal-gagal terus, sampai saya itu sempat ngucap, wah ya Allah ini nggak adil sama aku ini. Nah, habis itu saya itu diem terus. Setelah itu uang nggak punya, perut lapar, akhirnya saya keluar mas, keluar ke rumah teman saya itu, jaraknya dari rumah itu sekitaran 2,5 kilo dari rumah saya. Nah, saya itu gedek-gedek pintunya tuh. Habis dari itu dibukain, dari mana? Enggak, dari rumah. Ada perlunya saya di sini. Perlu apa? Kamu masih? Kenapa nanyain nasi? Aku lapar, aku belum makan, enggak punya uang. Nah, habis itu disiapilah makanan di situ, suruh makan. Habis itu habis makan, terus saya keluar mas. Nah, habis keluar itu di depan rumahnya sambil ngobrol, sambil sharing sama temanku itu. Nah, setelah itu ngobrol-ngobrol, saya dikasih solusi sama dia itu. Ah, gini aja, nanti kamu aku antar di rumahnya, saya punya kenalan orang pintar. Terus aku jawab mas, paling ujung-ujungnya tumbal yang diminta. Enggak lah, aku kesana sampai Banyuwangi, sampai Jawa Tengah aja enggak dapat mintanya tumbal semua. Kalau enggak minta tumbal, ujung-ujungnya ditipu. Saya berapa kali ditipu sama orang itu. Nah, setelah itu ya aku pikir-pikir dulu mas. Habis itu mas, mungkin aku coba dulu lah, siapa tahu dia bisa nolong saya. Terus saya pikir-pikir itu mas, diem di situ ngobrol sharing sama Anton. Habis itu saya bilang, Ton, kalau kesana kan harus butuh modal Ton, apalagi sekarang keadaan saya kayak gini, kaki udah bengkak, jalan nggak begitu kuat, apalagi buat makan aja susah Ton. Itu saya tuh sambil nangis mas, cerita sama Anton itu, buat sharing itu. Nah, setelah itu temanku juga ya ikut nangis karena aku mau bunuh diri itu 3 kali tidak mati-mati itu. Nah, habis itu teman saya itu bilang, dah gini aja, itu urusan belakang, yang penting dicoba dulu, nanti habis ini ikut saya. Kemana Ton? Ya yang aku ceritakan tadi, dia bilang gitu mas sama saya. Nah, setelah itu saya diajak, dia ngeluarin motornya. Pokoknya itu jarak rumahnya teman saya dari temannya Anton itu, teman saya itu sekitar makan waktu itu perjalanan 1 jam mas. Nah, setelah itu nyampe di rumahnya, aku kaget, heran mas sama teman saya itu, Tan, loh ini rumahnya aja biasa-biasa aja kok, masa bisa bantu saya, kamu ini ada-ada aja kamu ini. Nah, setelah itu kamu diam dulu, ntar dulu nanti saya panggilin orangnya. Masa bisa Ton, sedangkan aku ini udah gak punya apa-apa lagi, itu rumahnya gak sederhana, masa bisa nolong saya Ton, kamu tuh ngawur nih mas, kamu jangan bilang gitu dulu, ntar saya panggilin, sementing kamu duduk dulu di depannya ini, depan rumahnya. Oh iya. Nah, setelah itu mas, habis itu di dok pintunya, temannya itu keluar. Habis itu ngobrol, silakan masuk, suruh masuk. Ini saya berdua masuk ke dalam rumahnya, ngobrol. Habis itu yang ngomong sama dia, saya minta tolong gini. Nah, setelah itu saya dikasih. Nah, saya minta pesugihan Pak, karena utang saya itu banyak. Sekarang saya tidak punya apa-apa, makan aja susah. Nah, habis itu saya dikasih saran, gimana kalau kamu mau jawab lorong? Wah enggak Pak, saya tidak mau, ujung-ujungnya itu tumbal. Setelah itu saya diem, mikir lagi, nggak ada lainnya tak Pak selain tidak minta tumbal.
Nah, setelah itu dia ngomong sama saya, Mas, tolong sementara sama duduk di sini dulu, saya masuk dulu ke kamar. Nah, dia masuk, habis pamitan sama saya, sama Anton, dia masuk ke kamarnya, Mas. Nah, setelah itu saya tunggu, habis itu saya ngobrol sama Anton, Ton, saya bisa sih orang itu rumahnya aja sudah kayak gini, susah juga orangnya, masa bisa bantu? Seharusnya kan orang bantu itu bisa bantu itu orangnya kan kaya, ini aja orangnya kayak gini masa bisa bantu saya, Ton, utang saya ratusan juta. Nah, setelah itu Anton ngomong sama saya, Mas, menurut kamu itu diem dulu, tunggu orangnya keluar dari kamarnya, nggak lama kok. Nah, setelah itu saya diem sambil nungguin temannya itu. Habis itu, Mas, saya ngomong lagi sama Anton, Ton, masa dia bisa bantu saya, Ton, sedangkan dia aja hidupnya agak minus, Ton, seperti saya, masa bisa bantu? Nah, habis itu dia ngomong ini sama saya, terus hati-hati kalau ngomong sama dia, itu guru saya. Oh, itu guru kamu ya, Ton? Ya, enggak tahu, Ton, apa dia hati kamu yang bisa ngomong gini-gini, dia tahu kok isi hati kamu. Oh iya ya. Habis itu aku tunggu, Mas, sampai lama itu. Aku tinggal ngobrol sama Anton, teman saya. Habis itu dia keluar, temannya Anton itu, gurunya itu keluar dari kamar, terus ngomong, ya gini, Mas, kamu saya kasih amalan bacaan surat jin itu, saya suruh baca 27 kali itu, Mas. Ya aku nentang, Mas. Wah, gimana mau bacanya, Mas? Saya aja udah dikejar-kejar kolektor, utang saya udah banyak, masa suruh ngapalin seperti ini? Nah, habis itu gurunya Anton itu ngomong, saya suruh kerja gimana? Paling kerja ya bisanya buat makan aja, Mas. Nah, habis itu saya nggak bisa ngomong lagi, dia diem. Habis itu setelah itu saya balik tanya lagi sama gurunya Anton itu, Mas, Pak, masa nggak ada lagi tuh syaratnya yang lain-lain? Habis itu dia diem, habis diem ngomong lagi sama saya, ya tunggu sebentar ya, saya masuk dulu. Dia masuk lagi, Mas, ke kamarnya. Saya tunggu sampai lama itu, sambil saya tinggal ngobrol sama teman saya Anton itu. Saya bilang gini, Ton, masa bisa sih, Ton? Terus pokoknya diem, dia tahu kok isi hati kamu. Oh iya ya. Habis itu dia keluar dari kamarnya, duduk. Saya diajak ngomong sama gurunya Anton itu, Mas. Terus saya itu gini, Mas, sama Anton di rumahnya gurunya itu. Terus gurunya itu ngomong sama saya, suruh nyari kelapa itu, kelapa yang habis dimakan tupai, Mas. Habis itu ya sekarang kamu pulang, kamu cari kelapa itu, kalau udah dapat kamu bawa ke sini. Habis itu saya pulang, Mas, pamitan sama gurunya Anton itu, pulang di bonceng Anton. Habis dari rumah saya tuh nyari kelapa itu, Mas, sama Anton berdua itu. Untungnya saya dapat satu. Nah, setelah itu aku nggak pulang ke rumah aku sendiri, itu nggak berani pulang, Mas, takut ada kolektor itu, Mas. Akhirnya saya nginap di rumah teman saya, di rumahnya Anton itu. Nah, di situ saya dikasih makan, dibeliin rokok sama Anton itu, sambil sharing juga di situ. Habis itu kan gurunya kan ngomong kalau besok suruh bawa ke sini. Jadi saya nggak serantan, Mas. Saya nggak tidur sama sekali, itu nggak bisa tidur. Terlalu banyak mikirin hutang lah sampai ratusan juta itu. Gimana caranya bisa lunas? Setelah itu sekitaran jam 4 subuh, aku bangunin Anton itu. Saya suruh ngantar ke rumah gurunya itu. Habis itu,
oh masih jam segini, nanti aja jam 6. Oh enggak bisa dong, sekarang dong jam 4 dong. Jam 4 saya berangkat mas, jam 4 berangkat dari rumahnya gurunya Anton itu sekitaran jam 5. Habis itu diketok pintunya rumahnya gurunya Anton itu mas. Nah habis itu saya masuk, disuruh masuk berdua sama Anton, ya bawa itu kelapa itu mas yang habis dimakan tupai itu. Terus ini gimana ini pak, ya sekarang ini kelapa ini kamu kupas kulitnya. Habis itu saya dikasih golok mas sama gurunya Anton itu, aku kupas sampai bersih. Habis itu suruh motong kelapa itu, suruh motong jadi 2. Habis itu saya gergaji itu, pakai gergaji itu saya belah jadi 2. Terus yang bagus itu saya ambil, saya bersihin lagi dalam-dalamnya. Habis itu saya tanya, masa sih pak batok kelapa ini bisa mengantarkan uang di dalamnya batok ini? Habis itu, ya diam aja kamu, nanti ini bersihin dulu, pasti ini membawakan hasil banyak uangnya ini nanti. Setelah itu saya di rumahnya gurunya Anton itu sambil ngerokok, sambil ngobrol. Setelah itu habis itu saya diantar besoknya, sekarang kamu pulang dulu ke rumah kamu sendiri, nanti jam 7 malam kamu kesini. Nah setelah itu sore saya pulang, itu waktu itu mas. Waktu saya pulang, saya berteduh di rumahnya Anton. Nah di situ saya juga dikasih makan lagi sama Anton. Setelah jam 7 malam, setelah itu saya berangkat lagi ke rumahnya gurunya Anton itu. Nah setelah itu Anton tidak diajak, cuma aku berdua sama gurunya Anton aja yang berangkat itu. Saya ditaruh waktu itu sekitaran malam-malam itu ditaruh di pasar, di kampung lah mas, pasar kampung lah, di pasar Minggu. Waktu itu saya di situ, saya disuruh duduk di bawahnya pohon asem gitu. Waktu itu duduk di pohon asem, suruh ngeliatin batok ini, ndak boleh ngeliatin orang lewat, ndak boleh ngeliat saya, suruh ngeliatin batok itu aja. Setelah itu aku liatin sampai lama kok gak membawa hasil kan juga, kok nggak ada uangnya sama sekali batok ini. Habis itu saya dijemput mas sama gurunya Anton itu, terus diajak pulang. Habis itu saya nginep di gurunya Anton, terus sambil ngomong-ngomong, gimana pak kok nggak membawakan hasil sama sekali, katanya batok ini bisa membawakan uang, menghasilkan uang, tapi mana, nggak ada sedikit pun. Esok harinya itu mas, saya itu diantar di pasar baru yang lainnya itu. Nah setelah itu saya tanya, loh masa saya suruh ngemis pak di pasar pak? Ya malu saya pak, saya dulu juragan sapi kok suruh ngemis. Kalau gimana nanti kalau ada orang-orang yang pernah ngambil sapi di saya itu ngeliat saya, kok asalnya kok ngemis, kan malu pak. Nah setelah itu mas, aku dibentak sama gurunya Anton itu, kamu ini gimana, apa kamu nggak mau melunasi utang-utang kamu? Nah setelah itu aku turutin mas. Habis itu mas, iya pak aku mau, yakin aja kalau kamu malu, nanti wajah kamu aku polesin pakai arang biar nggak tahu kelihatan orang. Nah, setelah itu kan pakai topi saya mas, diantar sama gurunya Anton di pasar itu. Saya duduk di situ. Habis itu saya suruh ngambil itu batok yang sudah aku bersihin tuh mas. Nah, habis itu kan saya taruh di tangan, suruh taruh tangan kiri. Habis itu saya dikasih amalan itu, tapi bacanya di dalam hati kan. Nah, habis itu setelah itu kan saya tidak boleh sama gurunya Anton, jangan kamu ngelihat orang lewat, suruh ngeliatin batok ini aja. Nah habis itu ya aku turutin mas, aku itu ikutin saran dia itu.
Aku liatin batok itu, habis itu kok anehnya kan gini mas, seharusnya kan kalau orang ngemis itu minimal kan uang 2000, 1000, 3000. Anehnya ini nggak ada uang 2000 ini mas, paling kecil itu 50, 100.000, 50, 100.000, itu isinya mas. Herannya itu waktu itu, habis itu kan aku ambil uang itu, kan udah penuh di batok itu mas, uangnya itu mas. Aku kantongin, habis itu aku tatap lagi itu batok itu, nggak boleh ngelihat orang lewat, nggak boleh saya ngelihat itu. Penuh lagi mas. Nah, habis itu kan aku ingat pesannya gurunya Anton itu, kan mau jemput aku nanti jam 5 sore aku dijemput kan. Habis itu saya diem, oh iya nanti saya dijemput. Habis itu saya diem lagi di situ. Uang itu nggak ada hentinya ya mas, 50, 100.000 penuh aku kantongin lagi. Terus jam 5 gurunya Anton itu datang, aku dijemput, diajak pulang ke rumahnya gurunya Anton. Aku sambil bilang itu, sambil ngomong waktu di Goncang, Pak aku nggak mau pulang ke rumah aku takut sama kolektor, aku masih dikejar-kejar, utangku masih banyak. Oh ya, sementara kamu tidur di rumah aku aja. Iya Pak, makasih. Nah, habis itu saya pulang mas, nyampe di rumahnya gurunya Anton itu, gimana udah dapat banyak? Banyak Pak kayaknya Pak, coba kamu hitung. Ya itu saya sempat kaget mas, kok seharusnya orang ngemis itu seharusnya dapatnya uang 2000, kebanyakan gitu mas umumnya. Lah ini kan aneh, ini paling kecil 50 mas. Terus dari rumahnya gurunya Anton itu suruh ngitung, aku hitung, itu sehari itu saya dapat 3 juta mas. Besok paginya mas, saya itu diantar lagi sama gurunya Anton itu, tapi beda pasar. Katanya kalau pasar yang udah didatangi nggak boleh mas. Dia bilang nggak meminta mengemis kepada orang seseorang, tapi mintanya kepada Allah mas. Setelah itu kan saya diantar ke pasar itu. Habis itu sambil saya membaca itu dalam hati mas, aku lihat lagi batok itu kok langsung ada uangnya. Aku ambil lagi, aku kantongin. Habis itu aku pejamkan mata lagi sambil membaca itu amalan itu, tidak berhenti mas, sampai di kantong saya itu banyak uangnya itu. Saya heranin kan, kalau orang mengemis kepada manusia mas, minimal kan 2000, 1000-an itu. Tapi ini kan aneh, ini isinya paling kecil itu 50. Setelah itu sore saya dijemput gurunya Anton, pulang di rumahnya, suruh ngitung. Nggak taunya saya hitung itu, saya heran terkejut mas, dapat 5 juta itu, beneran itu mas, alamu alam itu mas. Saya sendiri aja sudah heran sama penghasilan itu, uang itu. Habis itu saya bilang sambil ngobrol sama gurunya Anton, terus gurunya Anton pesan, ya sekarang gini aja, sekarang kan kamu megang uang 8 juta, kemarin kan dapat 3 juta, iya pak. Habis itu saya suruh beli motor, sekarang kamu beli motor yang biasa-biasa aja dah, jangan yang bagus dulu, yang penting bisa buat jalan. Nanti kalau kamu sudah beli motor, kamu jalan sendiri, tapi jangan ke pasar yang pernah kamu datangin, itu enggak boleh, soalnya kamu bukan untuk mengemis kepada manusia, untuk mengemis kepada Tuhan Allah. Setelah itu saya diajak keluar beli motor mas, waktu itu mas, sama gurunya Anton itu. Waktu itu saya beli Supra, waktu itu Supra itu murah mas, sekitaran 4 jutaan lah, kan masih sisa banyak mas, ya buat bekal lah. Setelah itu dapat, saya ngomong sama gurunya Anton, Pak boleh nggak saya tidur di rumahnya bapak, ntar kalau saya udah bisa ngelunasin utang-utang saya baru berani pulang pak.
oh ya enggak apa-apa, kamu tidur di sini aja, anggap aja ini rumah kamu. Ya Pak, saya terima kasih. Habis itu Mas, saya pergi bawa motor sendiri ke pasar manapun yang aku jalan itu Mas, aku samperin. Ya seperti itu, sambil membaca dalam hati ya, tidak berhenti itu aku ngapalin lah bacaan itu Mas. Habis itu saya pulang dari rumah, aku hitung, aku terkejut juga Mas, kok malah tambah penghasilan saya per hari. Habis itu ngomong gurunya Anton, dapat berapa kamu? Ini dapat 6 juta ini Pak. Ya dah, simpan dulu uang kamu, besok beda lagi, jangan ke pasar itu lagi, ya enggak boleh. Habis itu saya pagi keluar Mas, keluar di daerah pasar Sragen, saya ke sana, itu dapat lagi uang, lebih naik lagi, uang itu semakin lama semakin bertambah. Aku meminta mengemis kepada Allah itu Mas, pokoknya nggak bisa dibayangin, dianggap gimana ya, kayak nggak masuk akal di pikiran saya itu. Tapi kenyataannya memang benar, kenyataannya itu Mas, uang itu memang ada, paling kecil pokoknya 50. Aku jalanin sampai apa itu Mas, sekitaran setahun setengah lah, ndak salah itu Mas. Dalam setahun setengah itu Mas, itu pasar dimanapun aku jelajahi semua Mas, mulai dari Mataram, Lombok, Bali, sampai Jawa Barat, Cianjur Mas, semua pasar udah aku upek gitu di sana itu. Sampai selama setahun setengah itu uang itu udah berkumpul Mas, malah lebih banyak buat bayar utang itu, malah sisa banyak, masih lebihnya itu masih banyak lah pokoknya. Utang saya udah lunas, sisanya buat aku modal Mas, buat modal usaha lagi, merintis lah kecil-kecilan waktu itu. Setelah itu saya pulang ke rumah gurunya Anton, ya mengucapkan terima kasih lah Mas sama gurunya Anton. Kalau nggak ada dia mungkin aku jadi apa, mungkin udah mati lah Mas. Waktu itu udah putus asa saya. Nah, setelah itu mengucapkan terima kasih sama gurunya Anton. Habis itu saya pulang Mas, pulang ke rumah, menjemput istri saya itu di rumah mertua. Nah, habis itu saya keluar sama istri, lunasin utang-utang saya di bank itu ratusan juta, semua udah lunas. Aku pikir kadang-kadang kayak nggak masuk akal Mas itu Mas, batoknya masih ada itu Mas, di rumah saya itu masih aku simpan. Ya alhamdulillah lah, sekarang aku bisa beli roda 4, ya sambil usaha lah, buka usaha Mas, kecil-kecilan gitu, sambil berjalannya waktu Mas. Habis itu pertama itu saya buka usaha itu kambing Mas, ternak kambing ya, sambil jual kambing juga. Habis itu sambil memikir lagi saya Mas, kepingin lagi usaha lagi, buka usaha lagi lainnya dari kambing itu. Nah, habis itu saya keluar sama istri, habis itu keluar sama keluarga kan, satu keluarga, sambil menenangkan pikiran kan Mas, serang gimana ya, serang bunganya hati ini Mas, terlalu senangnya kok sampai bisa ngelunasin utang saya yang banyak itu. Kayak nggak masuk akal, dipikir secara logika itu kayak nggak masuk akal sama sekali. Tapi kenyataannya memang ada Mas, kenyataannya itu saya buktikan sendiri itu kenyataannya itu. Nah, habis itu terus ada yang nawarin suruh usaha ini, tapi saya nggak mau Mas. Saran-saran temanku yang pernah aku minta bantuin itu malah dia menjauh dariku. Nah, habis itu saya ngikutin kata hatiku sendiri. Terus saya pikir-pikir, merenung, saya ini enaknya buka inilah, usaha ini.
Nah, setelah itu saya pikir mateng-mateng lagi mas, biar nggak kejadian kedua kalinya. Habis itu saya berpikir lagi mas ya, malam itu mas, sendiri saya diam di depan rumah, pikir bikin usaha apa lagi ya. Habis itu aku kepingin mas, niat itu waktu itu udah ketemu pikiran saya itu, wah enaknya ini bikin usaha ukiran kayu ini di Bali. Akhirnya saya ngomong sama istri mas, waktu itu ngomong sama istri, saya mau buka usaha ukiran kayu di Bali. Terus kamunya kesananya sama siapa? Ya sendiri, kalau sampean mau ikut ya ayo gitu. Besok kita berangkat. Akhirnya nunggu 2 hari lagi aja dah, nanti ibu juga ikut. Akhirnya nunggu 2 hari mas. Habis dapat 2 hari saya berangkat ke Bali itu, cari lokasi itu. Nah saya pikir-pikir, waktu itu kan bak mobil saya itu mas, bak mobil di daerah sekitaran daerah Seminyak waktu itu mas. Di tempatnya itu strategis itu mas, bagus tempatnya buat usaha ukiran kayu itu. Nah setelah itu di situ udah dapat, saya ngontrak di situ, ngontrak tanah di situ. Setelah itu teman saya yang di Jawa aku calling, kamu mau gak ikut sama aku, ikut kerja bikin kayu ukir. Terus teman saya nggak bisa ngukir kayu itu mas. Akhirnya terpaksa saya cari orang Bali, nah, suruh bantu ngukir kayu itu. Setelah itu pertama orang 2 yang ngukir kayu itu mas di tempat saya. Lama kelamaan kok tambah rame. Akhirnya saya nambah lagi orang, anak buah saya suruh cari orang lagi yang bisa ngukir kayu, cari orang Bali lagi. Akhirnya mulai pertama anak buah 1 sampai 25 orang mas anak buah saya mas. Ya alhamdulillah lah, ya namanya rezeki ya mas ya, usaha kecil sampai di bidang kayu ukir di Bali itu ya alhamdulillah sampai ekspor di luar negeri mas, di daerah Taiwan sama Singapura, daerah Los Angeles itu ada mas. Cuma ekspornya itu cuma di daerah 3 negara aja mas. Setelah itu istri saya di Bali, aku tinggal sementara, aku pulang ke Jawa mas, di rumah saya itu nengok peliharaan itu, usaha saya kambing itu mas. Ya itulah mas, bisa saya mas, mulai tidak bisa makan sampai mau bunuh diri. Ya alhamdulillah sekarang omset saya itu sebulan tidak mati 100 juta mas. Di sini tuh nganu Pak, Mas, apa kok banyak kambing? Sekitar ada berapa? Oh di sini 1000 ekor kambing mas. Itu nganu pengemuan ya? Iya pengemuan mas. Kok ganti dulu katanya sapi, gak sapi lagi. Oh iya mas, udah kapok melihara apa tuh usaha sapi itu mas, sekarang pindah di kambing aja dah sama pengukiran kayu. Ya sobat, inilah kisah Mas Alek. Semuanya itu perlu liku-liku, semua itu perlu kisah perih sedih. Gak semudah kita membayangkan. Terima kasih Mas Alek atas waktunya. Ya, sama-sama. Kita dari tim Ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.